Di awal tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2021. Isinya terkait tentang perubahan penggolongan obat. Saya akan share dulu materi pada kali ini. Oke. Ya, ini ya tentang perubahan penggolongan pembatasan serta kategori obat. Outline-nya, latar belakangnya. Permenkes ini dikeluarkan untuk menjamin keselamatan pasien dan melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, baik secara mutu dan juga kemanfaatan. Terus Permenkes ini juga dapat meningkatkan akses obat pada masyarakat, khususnya terkait tadi, swamedikasi dalam daftar obat wajib apotek. Kemudian, kajian dari regulasi sebelumnya dilihat dari Kepmenkes nomor 925, kemudian ada juga daftar perubahan obat golongan pertama, itu di Kepmenkes 1527 tentang perubahan golongan obat kedua, dan Kepmenkes nomor 1175 tentang daftar perubahan golongan obat yang ketiga. Serta latar belakang kenapa adanya perubahan ini dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu, kemudian kebutuhan hukum, serta kebijakan nasional. Ini daftar hukumnya, ya, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian di tahun 49 ada yang namanya Ordonansi Obat Keras, terus sampai ke Permenkes nomor 25 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Ya, proses penyusunannya seperti apa, Bu, terkait dengan perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat. Jadi ini tuh awalnya merupakan usulan dari industri farmasi dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dibahas mulai tahun 2012. Ya cukup lama ya, dari 2021 ke 2012. Kurang lebih ada sekitar 9 tahun mulai dibahas. Harusnya ada yang diubah nih untuk penggolongannya. Kemudian direview lagi peraturan yang sebelumnya, dan akhirnya di tahun 2021 ada perubahan penggolongan pembatasan dan juga kategori obat tersebut. Ini adalah salinannya yang di sebelah kanan, nanti kalian bisa download sendiri, Permenkes nomor 3 tahun 2021 di internet. Ya, ini flashback saja. Penggolongan obat itu ada narkotika, ada obat keras, dan psikotropika masuknya di obat keras. Ada juga obat bebas terbatas dan obat bebas. Ya, di Permenkes nomor 3, khususnya di pasal 2, pada saat peraturan menteri ini berlaku, obat yang telah disetujui pendaftarannya sesuai dengan penggolongan dan pembatasan obat sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan masih bisa berlaku. Dan ketika adanya perubahan penggolongan obat tersebut, paling lambat itu sekitar 2 tahun baru bisa dalam proses penarikan, nanti akan diganti lagi logo golongan obat yang tadi dan sebagainya. Itu paling lambat prosesnya adalah 2 tahun. Ini menurut pasal 2 Permenkes 3 tahun 2021. Pasal 2, mohon maaf. Kemudian yang di pasal 3 ini hanya yang dicabut dan yang dinyatakan tidak berlaku seperti oksimetazolin, hexetidin, benzosonium, kolin, teofilinat, terus ada juga crotamiton dan lain sebagainya. Ini terdapat pada peraturan pasal ketiga Permenkes nomor 3 tahun 2021. Ya, ini ya nanti akan ada di mana obat keras menjadi obat bebas terbatas, ada obat bebas menjadi obat bebas terbatas, obat bebas terbatas menjadi obat keras. Kemudian akan dibahas juga tentang perubahan pembatasan serta perubahan kategori obatnya. Ya, ini contohnya. Saya tidak akan bacakan semua, tapi hanya beberapa saja, di mana obat keras menjadi obat bebas terbatas. Tadinya famotidin, ya, sebagai obat keras. Itu diganti nih, sekarang nanti logonya harus bukan warna merah lagi, logo merah atau logo obat keras, tapi logo biru, di mana yang dibatasi adalah tablet
dan kapsul yang kurang dari 10 mg kekuatan sediaannya, maka kemasannya tidak lebih dari 10 tablet atau kapsul. Jadi per strip nggak boleh lebih dari 10, khusus untuk famotidin. Nah, kalau untuk misalkan apalagi piroksikan, tadinya obat keras, sekarang obat bebas terbatas, tapi hanya untuk sediaan topikal, bukan tablet, dengan kadar kurang dari 0,5%. Kemudian cetirizin, obat alergi misalkan, tadinya obat keras diubah menjadi obat bebas terbatas logo biru, khusus untuk tablet atau kapsul dengan kadar kurang dari 10 mg dan kemasan tidak boleh lebih dari 10 tablet. Serta juga untuk kapsul sama dengan tablet. Untuk sediaan sirup, kadarnya kurang dari 5 mg per 5 ml, jadi tiap 5 ml harus mengandung 5 mg. Dan kemasannya tidak lebih dari 60 ml. Ini perubahan obat keras menjadi obat bebas terbatas. Ya, ada juga loratadin dan juga fenofenadin HCl, fexofenadin HCl. Kemudian ini naik tingkat dari obat bebas menjadi obat bebas terbatas. Tolnaftat, dia tadinya obat golongan hijau, logo hijau, obat bebas menjadi obat bebas terbatas atau logo biru. Tapi dibatasi adanya perubahan golongan ini untuk obat luar penyakit infeksi jamur lokal dengan kadar kurang dari 1%. Selain itu nggak boleh diubah golongan obatnya. Ini juga naik kelas dari obat bebas terbatas menjadi obat keras. Contohnya adalah lidokain dan tidak dibatasi untuk semua bentuk sediaan dan juga kekuatan sediaan serta benzokain. Nah, kalau untuk obat yang mengalami perubahan pembatasan obat, ada yang namanya kita ambil saja ibuprofen. Ya, dia naik menjadi obat bebas terbatas. Bukan naik, maaf, dari obat keras kalau tidak salah ya. Jadi obat bebas terbatas. Nanti kita cek lagi untuk ibuprofen. Kemudian dia dibatasi untuk tablet, kapsul kurang dari 200 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet. Dan untuk sirup dan jenis suspensi kurang dari 100 mg per 5 ml, kemasannya tidak lebih dari 60 ml. Jadi nggak boleh lebih dari 60 ml saja. Sama juga dengan mebendazole, ketoconazole, kemudian ada juga ranitidin untuk lambung. Ya, ini perubahan pembatasan obat. Kalian bisa dapat baca sendiri. Ini juga masih sama ya. Nah, terus yang mengalami perubahan kategori obat. Kategori, bukan penggolongan, bukan pembatasan, tapi kategori, beda lagi ya. Dulu vitamin E itu sebagai obat bebas terbatas, dia logonya biru. Sekarang dia kategorinya termasuk ke dalam suplemen kesehatan, karena pemanfaatannya lebih tepatnya ke kategori suplemen kesehatan. Ada juga chlorhexidin, dulu obat bebas, tapi sekarang dia itu masuk ke dalam Alkes atau PKRT, kategori barunya. Ya, penutupan, jadi tidak semua diganti atau ada perubahan. Penutupannya adalah Permenkes nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan pembatasan dan kategori obat dikeluarkan oleh pemerintah dengan maksud melindungi masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses obat di masyarakat, terutama untuk swamedikasi dan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Dan diharapkan perubahan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara luas. Itu terkait dengan Permenkes nomor 3 tahun 2021. Ketika nanti ada perubahan terbaru lagi, maka akan disusun lagi Permenkes. Terima kasih, itu sekedar info terkait dengan perubahan penggolongan obat, pembatasan, serta kategori obat yang berkembang di pasaran per 2021. Terima kasih teman-teman.